ciut, menguning, mengecil, atau hilang begitu saja, atau masih ada tapi tak berfungsi? Jawab. Di sana tidak berfungsi lagi hawa dan nafsu. Oh, nggak berfungsi. Udah diam ya Kepas ya. Udah jawab. Makasih jawabannya ya. Udah. Kita sapa yang lain dulu. Ternyata menurut Kepas tidak berfungsi di dunia punya Yesus dan tidak berfungsi di surga punya Yesus. Tahu kalian jawabannya ya? Makasih Kepas. Ya. Kita sapa di sini ada user 8876. Kita kembalikan ke Bang Zuma. User 8876 muslim atau non muslim? User 8876, inilah akunnya emosian orangnya. Naik kalian ke sini, kalian mute jadi berhala. Kalau kalian mau berhala, pergi kalian jalan-jalan ke gereja Katolik, jangan di sini. User 88 naik tapi di mute. Silakan. Ya, Pak user 88 bicara. muslim atau non muslim? Bapak user 88 muslim. Iya. Bapak di sini boleh bertanya. Iya, silakan Bapak bertanya, tapi dijawab sama Bang Zuma ya. Tapi saya tanya dulu. Bang Zuma monitor? Oke, belum monitor ya. Baik. Saya kalau begitu ya, saya sebagai anak angkat kandungnya Bang Zuma akan menjawab pertanyaan Anda ya, karena ilmunya telah diturunkan kepadaku. Ya, silakan. Apa pertanyaan Anda, Pak? Ya. Menurut Uniriva, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih alaihissalam sama atau tidak? Oke. Oke, saya akan menjawab dari sisi Islam. Pertama, kami memang tidak mengenal istilah nama Yesus. Karena nama itu nama fiktif, nama hoax, nama tipuan. Kenapa saya katakan tipuan? Tidak mungkin Uniriva berubah di Amerika menjadi Rivos. Tidak mungkin. Tidak mungkin Uniriva berubah namanya menjadi Reves ketika jalan-jalan ke Afrika. Nama itu tidak bisa diterjemah. Nama itu tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Riva, walaupun nanti datang ke Amerika tetap Riva. Walaupun orang Spanyol susah menyebutkan dengan Riva, tetap namanya Riva. Lalu ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Isa dan Yesus itu sama? Saya akan menjawab dari sisi bahasa nama dulu. Isa adalah nama seorang nabi yang diutus oleh Allah. Ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang musta'ribah, bahasa yang diarabkan. Lafaz namanya Isa itu eksplisit dalam Al-Quran. Dalam kitab Anda, nama ini berubah dari Yeshua jadi Isau, menjadi Isus, dari Isus menjadi Jesuit, dari Jesuit menjadi Yesus, dari Yesus menjadi Yesus. Entah apa-apa, suka-suka ayah kalian aja kalian ganti nama orang. Kalau namanya adalah Yeshua, ini agak membagongkan. Kenapa? Abraham tidak ada nama sebelum Abraham. Adalah Abraham tidak ada nama. Abraham nama dia satu-satunya Abraham, namanya Abraham adalah dia. Musa itu nama, tidak ada nama Musa sebelum Musa hadir. Tidak ada nama Yakub sebelum Yakub hadir. Semua nabi, tokoh-tokoh Bible namanya itu original. Tiba-tiba ada manusia lahir oleh perawan suci, diberi nama oleh malaikat. Tapi namanya Yeshua, seperti nama Bambang. Yeshua itu sudah ada dalam perjanjian lama. Yeshua bin Nun, Yeshua. Bahkan anehnya lagi, membogengkan lagi. Kalau membagongkan itu di atasnya membogengkan ya. Membogengkannya lagi adalah nama Yeshua ini diberikan oleh malaikat. Ini nggak kreatif banget Tuhan kalian ya. Diberikan kepada Maria. Tiba-tiba dia menjadi Yesus. Yesus. Ya, namanya Yeshua. Coba perhatikan. Apakah ada nama Muhammad sebelum Muhammad hadir? Tidak ada, melainkan ada diksi-diksi yang lemah. Apakah ada nama Musa sebelum Musa hadir? Tidak ada. Ini nama pemberian Tuhan, ya. Maka mencurigakan nama Tuhan, nama putra itu Yeshua itu mencurigakan. Karena Yeshua itu adalah tuduhan. Karena ada orang yang bernama Yeshua atau Yesus Barabas, seorang penjahat di zaman Yesus hidup, yang ternyata dibebaskan demi untuk memasukkan Yesus ke dalam penjara atau menghukum Yesus dengan apa yang tidak dia lakukan. Maka ada kemungkinankah bahwa yang dituduh Yeshua ini sebenarnya ada putra Maryam? Bisa. Karena memang orang Yahudi pada zamannya suka menuduh para nabi sebagai penghujat Tuhan, menuduh Yesus sebagai Baalzebul, menuduh Yesus sebagai ODGJ. Maka kami umat Islam tidak sepakat dengan tuduhan orang orang Yahudi. Nah, maka saya katakan, secara nama, secara bahasa namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Tidak ada namanya Yeshua, Hamashiach, tak ada. Tidak ada namanya Isus, itu dari nama dulu. Sekarang dari tokoh.
tokoh Yesus yang diceritakan oleh umat Kristen dengan tokoh yang diceritakan oleh umat Islam sebenarnya tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Ada kedua agama ini yang memfitnah salah satunya dan memberikan kesaksian yang betul tentang anak Maria. Ya. Nah, dari kitabnya saudara Kristen Bible yang ditulis oleh banyak orang, antara Matius, Markus, Lukas pun tak sepakat menceritakan tentang siapa Yesus. Saya bisa tunjukkan. Kata Yohanes, pada mulanya firman, firman adalah Allah. Dan ternyata itu menurut pengutip kitab Yohanes, diterjemahkan, ditafsirkan. Oh, itu maksudnya Yesus. Menurut pengutip Yohanes, yang mentafsir Yohanes, si firman adalah Yesus. Nah, kalau menurut si Matius, ya, berdasarkan kesaksian Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Bapa lebih besar daripada aku. Antara si Yohanes dengan si Matius aja udah bentrok menjelaskan tentang siapa anak Maria. Maka kami mengatakan, kita memang menceritakan tokoh yang sama, tapi perspektif kita berbeda. Dalam Al-Quran, itu yang memberitahukan siapa anak Maria adalah pemilik alam semesta, pencipta anak Maria. Tapi yang memberitahukan kepada kalian siapa anak Maria itu adalah jurnalis manusia yang nggak tahu saya. Apakah betul-betul manusia ini ada? Dan manusia ini betul-betul adalah yang dimaksud? Atau jangan-jangan hantu belau? Dan kita tidak tahu dari mana dia dapat informasi tentang Yesus ini. Contoh dalam Lukas, kitab Anda, tentang silsilah Yesus. Menurut anggapan orang, Yesus putra Yosef, putra ini, putra itu. Menurut anggapan orang menjadi kitab suci. Anggapan orang menjadi firman Tuhan. Duga-duga belaka menjadi firman Tuhan. Maka saya katakan, apakah Yesus dengan Nabi Isa sama? Yesus dengan Nabi Isa merujuk kepada tokoh yang sama, tetapi perspektifnya berbeda. Kalian memfitnah putra Maria. Kalian katakan dia terkutuk di tiang salib. Kalian percaya dia mati bunuh diri untuk menyelamatkan para penjahat. Dan ini tidak kami imani. Kalian percaya bahwa dia mengajarkan dosa waris yang tak ada tertulis dalam kitab kalian. Maka Al-Quran hadir untuk meluruskan, memisahkan yang mana bercampurnya yang hak dengan yang batil. Karena Al-Quran perintahkan, wala talbisul haqqo bil batili. Kami tidak boleh yang hak dengan yang batil, makanan dengan kucing. Tidak boleh. Maka supaya kami bisa membedakan mana berlian, mana kaca, maka Allah yang Maha Pengasih ini, supaya Anda, saya, Bang Zuma dan semua tidak tersesat, maka Allah, pemilik Rabbul Alamin, pencipta Isa putra Maryam, pencipta mamaknya Tuhan kalian, itu menurunkan alat untuk mendeteksi mana berlian, mana kaca. Supaya berbunyi nanti ting 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 ting, oh ini berlian. Tidak berbunyi berarti kaca. Banyak kali ini campuran kaca dan berlian. Nah, cara membedakannya menggunakan alat. Apa alat ini? Al-Quran. Maka kami sebagai pemilik Al-Quran, pemegang Al-Quran, bisa membuktikan mana berlian, mana kaca, mana teh kotok, mana teh orang, mana yang makanan. Kami kan, sebagaimana kami mampu membedakan mana Tuhan dan mana manusia. Untuk kalian Kristen yang selama ini bergelimang teh kotoran dan mengaku itu makanan, teh kotok tapi menganggap itu makanan, teh kambing bulat-bulat kalian anggap itu coklat, tanpa bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Kalian kami berikan pemisah. Ini lo brother, ini tai, ini makanan, ini manusia, ini Tuhan. Paham? Nah, ini yang kita lakukan. Jadi pertanyaan Anda itu sudah saya jawab dengan jawaban simple. Kita memang membicarakan tokoh yang sama, tapi perspektif kita berbeda. Kalian menghujat Yesus, putra Maria, kami memuliakannya. Sekian, terima gaji, ditanggapi, jangan kemana-mana. Lanjut. Habis diskusi, tolong melita saya ya. Oke. Lanjut. Boleh bertanya lagi? Silakan, tapi saya tanya dulu nih, abang saya udah ada di sini. Bang, bentar dulu. Bang Zuma monitor, masih minum kopi campur Masako. Ya, baik, lanjut. Oke. Menurut Uniriva, Isa Al-Masih atau tadi disebut dari tokoh kan sama ya, Yesus dengan Isa itu dari segi tokoh atau pribadi sama ya menurut Uniriva. Terus pertanyaan saya, menurut Uniriva yang ada di Al-Quran itu, Isa atau Yesus itu mati dan bangkit atau tidak? Bang, kami ini barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya finnar, kami diikat dengan keilmuan. Ustadz Idrus Ramli mengatakan dalam bukunya yang saya baca, kalam ulama bagi kami yang awam ini ibaratkan dalil bagi para mujtahid. Maksudnya jangan bilang menurut saya. Siapa saya?
Siapa saya menurut Ya, saya? Menurut saya? ya menurut Al-Quran Menurut aja, menurut Al-Quran. Al-Quran. Ya, menurut Gitu. Al-Quran, Pintar. Isa Itu atau pintar. Nah, Yesus saya mau. itu mati dan bangkit atau tidak? Nah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nah, itu jelas. Dia tidak mati dan tidak disalibkan. Saya bacakan dalil Al-Qur'annya ya. Ya. Saya ini mahasiswi ya. Saya diajarkan untuk menyiarkan agama saya, tidak berasumsi liar Ya, terkait agama saya, oke? Ya. Silakan. oke. Saya sudah jawab itu, dia tidak mati dan tidak disalib. Silakan. Oke. Lanjut. Sekarang saya ajak Uni Rifa untuk membaca di surah 19 ayat 33. Tolong dibaca. Sebentar saya bacakan surah An-Nisa dulu dong ya. Nah, Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya bacakan terjemahannya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang dibunuhnya, tetapi di sini ditekankan konteksnya, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti persangkaan belaka. Sekarang pertanyaan saya, ayat mana yang Anda ingin adu dengan ayat ini? Surah 19 ayat 33. Tolong dibaca. Ya. Anda sudah baca? Sudah baca? Enggak, tolong dibacakan. Ya, saya akan senang sekali membaca Al-Quran. Saya kayak Kristen yang malu kali baca kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma walidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan ayat yang tadi? Nah, itu bukankah Isa Al-Masih pada waktu lahir mati Ya, betul. dibangkitkan kembali? Betul. Ya betul lah. Betul kan? Siapa ya? Nah, Ada umat Islam yang mengatakan tadi bahwa di dia tidak akan Anisa pernah mati gitu. berarti bertentangan antara Anisa tadi dengan Oke. surah Maryam 19 ini. Nah, inilah kenapa kalian itu tersesat lagi menyesatkan, karena kalian berpatokan ke terjemahan ayat tanpa mau memaknai secara konteks ayat. Contoh gini, dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi dijelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh seperti tuduhan kaum kafir, jahil, Hansip Romawi, tukang pajak cukai ya. Allah membela penghinaan terhadap Nabi Isa ketika mereka mengatakan kita telah membunuh Isa putra Maryam. Wah, kami adalah Hansip Romawi, tentara paling hebat di dunia karena kami berhasil membunuh Tuhannya orang Kristen. Wah, itu tidak terjadi karena Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Allah mengatakan bahwa kalian tidak membunuh, kalian tidak menyentuh, bahwa Nabi Isa itu disucikan. Itu artinya Nabi Isa tidak dibunuh pada waktu itu. Lalu ketika kau bawa ke hadapanku surah Maryam, ketika Nabi Isa berdoa, ya sekarang aku ganti, aku baca ayat ini. Aku baca ini tiap hari sebagai doa bagiku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini aku nih berdoa sama Allah nih. Aku ambil kata-kata Isa putra Maryam, aku bacakan kepadaku. Ya Allah, muliakanlah aku waktu aku dilahirkan, dimatikan dan dibangkitkan. Pertanyaanku, aku sudah mati belum ketika aku berdoa ini? Udah mati aku? Hah? Mati aku? Dia aku lagi berdoa, ya Allah, muliakanlah aku ketika aku dilahirkan, dibangkitkan, dan kemudian ketika aku dimatikan nanti, ya Allah, muliakan aku, ya Allah, ketika aku dibangkitkan nanti, muliakan aku, ya Allah, muliakan aku ketika aku dilahirkan, ya Allah. Pertanyaanku, aku sudah mati. Mayat ini yang berdoa ini, mayat, hantu belau, wewe gombel. Hah? Yang berdoa ini manusia bukan? Ya Allah. Nggak, aku tanya dulu, ketika aku berdoa ini, sama seperti aku mencontoh Isa putra Maryam nih, aku tiru Isa putra Maryam nih. Ya Allah, muliakanlah aku ketika aku dilahirkan, muliakan aku ketika aku dimatikan, muliakan aku ketika dibangkitkan. Pertanyaanku, udah mati aku? Ya jelas belum, itu kan suatu doa permohonan. Tapi itu ayat itu di Maryam, itu kan sudah sesuatu yang sudah terjadi. Pada waktu Isa ini sudah terjadi. Dilahir, mati dan dibangkitkan kembali. Sudah terjadi? Ketika Isa berbicara ini, dia mati atau hidup?
Nah ini kalian nih umat terjemahan yang Al-Quran itu ini. ditulis, itu kan sudah terjadi. Saya bertanya, Al-Quran ini kalam Allah menceritakan kembali. Ya, kau mau berpolemik sama aku, angkat tema ya. Kalau kau mau mempolemikkan ini, kau angkat tema sama aku, diskusi kita. Dua arah nanti. Aku menjawab agamaku, kau pula yang keberatan. Kalau kau punya antitesis terkait penjelasanku, kau bawa. Tapi kalau kau keberatan dengan jawabanku, itu urusannya sama aku, matilah kau, ya kan? Mau kau menuhankan nabiku pun nggak apa-apa. Jangankan kau menuhankan nabiku, kau tuhankan mamaknya nabi pun nggak apa-apa. Masalahnya ketika kau bilang, oh ini tidak sesuai dengan secara bahasanya, linguistiknya nggak jelas. Kau tunjukkan sama aku literasinya, aku pula harus mendengarkan kau yang bukan siapa-siapa, bang. Kau tanya, aku jelaskan. Ketika Isa berkata seperti itu, dia mati atau hidup atau itu mayat yang bicara? Sudah kau jawab kan? Oh dia masih hidup, ya selesai perkara, apa lagi? Nah, sekarang gini, Bang Zuma monitor. Bang. Oh, lagi minum kopi juga campur masaku di panjang. Mungkin 2 teko ini ya Bang, gue minum ini ya. Ya, jadi gitu. Jadi ketika Nabi Isa berkata seperti itu, dia berdoa kepada Allah. Apakah dia akan mati? Betul. Dia akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan. Unik. Waalaikumsalam. Suruh dia nuhanin 2, Unik. Kasih surah Maryam ayat 15 itu. Kasih paham. Ya, surah Maryam ayat 15 kita bacakan ya. Iya, gitu. Surah Maryam ayat 15. Kasih paham ya. Nah, coba kau doakan ini. Iya betul juga ya. Dua Tuhanmu, Yuser. Mau kau tuhankan ini ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu. Kok mirip kali kata-katanya nih. Yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Wah, ini Yohanes Pembaptis. Iya, Nabi Yahya juga begitu kok, sama kayak Nabi Isa. Tuhaninlah satu lagi, sepaket. Aku juga doakanlah. Tuhankanlah aku tadi, aku juga berdoa begitu. Iya, itu coba surah Maryam ayat 15-nya. Bre, tuhaninlah Nabi Yahya sekalian. Wah, dia terdiam. Coba dibuka mic-nya. Nah, gitu dong. Diskusi itu kalau aku santai, kalian santai, aku santai ya. Begitu, kalian bertanya saja, biar kami yang menjawab. Nah, yang Kristen naik, kalian bertanya. Tugas kami menjawab pertanyaan kalian. Tapi kalau kalian berpolemik, mohon maaf, kami itu menguasai kitab kalian. Jadi hati-hati kalian berbicara di sini. Takutnya bukan kalian terguncang, tapi nenek moyang kalian terguncang nanti. Mama kalian yang nonton, malu aku, anak aku nggak bisa jawab itu. Di YouTube siapa anak aku tadi diskusi si Kriston. Di YouTube-nya Zulkifli M Abbas. Apa kata dia? Dibilangnya Tuhan kita mati, tapi berkuasa. Kurang ajar anak itu. Terguncang iman mamaku. Ya hati-hati bicara di sini ya. Aduh, Ustaz, ada yang ngegrol. Ustaz kita tidur. Ya. Aduh, langsung terdiam deh. Langsung terdiam dia, Unik. Udah tahu Nabi Yahya juga dibangkitkan? Kayak mana ini ya? Kenapa langsung terdiam dia ya? 88. Lanjut Ustaz 88. Silakan bertanya, pertanyaan selanjutnya atau ya silakan bertanya selanjutnya boleh, mengelaborasi pertanyaan lain juga boleh. Menurut Uniriva, siap. Jalan yang lurus itu siapa? Jalan yang lurus itu siapa? Kan setiap kita sholat kita baca surah Al-Fatihah, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Menurut Uniriva, jalan yang lurus itu siapa? Terima kasih. Jalan yang lurus itu siapa? Manusia itu bukan jalan, jadi tidak tepat pertanyaannya jalan yang lurus itu siapa. Tetapi mana jalan yang lurus? Maka jalan yang lurus adalah dinul haq, yaitu innad dinna indallahil Islam. Maka jalan yang lurus adalah Islam. Saya kasih tunjuk jalan yang lurus, Isa Al-Masih. Tolong dibaca Al-Jukhruf 61. Tolong dibaca Al-Jukhruf 61. Ada aja nih, misionaris nih. Kasihan aku sama kalian. Mentang-mentang Tuhan kalian jalan, kalian sama-samain lah. Heran aku kok pengen kali kalian menyembah jalan ya. Nggak mau aku nyembah jalan. Aku daripada nyembah jalan, mending aku nyembah Raffi Ahmad. Jalan kalau disuruhnya. Az-Zukhruf 61. Az-Zukhruf itu surat keberapa guys? 43. 43 ya. Surah ke-43 ya. Berapa tadi ayatnya? 61. 61.
Jalannya lurus Nabi Isa di sini ya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Betul. Isa mengikuti jalan yang lurus. Mengikuti agama Islam yang Muslim. Bukan mengikuti, karena dia sendiri jalan yang lurus. Ragu-ragu. Jangan diterjemahkan bola-balik. Mana ini? Isa Dia itu itu jalan yang lurus. Jelas secara eksplisit dijelaskan. Isa jalan yang lurus. Coba jalan yang lurus mana? Ya, kembali ke mana Siratul Mustaqim ini? Kan gini maksudnya. Kan di sini kan maksudnya di sini Nabi Isa berkata kan, dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Jadi dianya Isa, akunya Isa juga gitu. Gitu ya? Dan dia adalah aku. Iya betul kan? Oh begitu ya. Itu memang kalau orang Israel tuh kalau ngomong gitu ganti-ganti dia. Dalam satu kalimat ngomong dia terus berikutnya ngomong aku. Ganti-ganti dia ya. Atau gimana? Atau jangan-jangan aku itu artinya adalah dia gitu, Pin. Atau gimana gitu? Nggak, kita nggak ngerti soalnya kalau emang Yesus itu biasanya kayak gitu ya. Kalau udah ngomong dia ngomong aku, dianya itu ke aku juga. Nah itu kan di Al-Quran sendiri. Sekarang menurut terjemahan Anda. Ini kan kalau misalnya ngomong dia, artinya ada sosok yang lain yang membicarakan tentang dia ini gitu. Misalnya kita ngomong, dia ini suka makan bakso. Nah yang ngomong itu si dia atau si aku? Kalau misalnya di sini akunya Nabi Isa, dianya siapa? Kalau misalnya dianya di sini Nabi Isa, akunya siapa? Nggak mungkin dia dan aku itu satu orang dalam satu kalimat. Atau mungkin? Nah itu yang saya tanyakan. Lah menurut Anda yang diterjemahkan di Al-Quran itu, yang lurus itu siapa gitu loh? Oke, nah ini lagi buka Al-Qur'annya nggak? Oh saya enggak. Oke, kita baca yang 62-nya ya. Kita lanjut ya, supaya paham ya. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu ayat 62-nya. Sekarang yang 63-nya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 64-nya Nabi Isa melanjutkan perkataannya. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Itu gimana? Kalau Nabi Isa itu jalan yang lurus, kenapa Nabi Isa itu malah bilang menyembah Allah itu jalan yang lurus gitu? Jadi gimana? Framing Quran itu. Nah, itu saya tanya, menurut Anda setelah baca tadi, jalan yang lurus itu siapa gitu loh? Lah kalau menurut Nabi Isa di ayat 63 sampai 64, jalan yang lurus itu menyembah Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Itu kata Nabi Isa. Jalan yang lurus itu menyembah Allah. Nah, menurut Anda, Isa itu menyembah Allah bukan? Iya, ini Nabi Isa bilang begini dia, sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Iya. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Nabi Isa bilang gitu. Terus ketika Nabi Isa bilang gitu, kok malah kitanya nyembah Nabi Isa gitu loh. Nabi Isanya bilang sembah Allah. Kenapa kita malah menyembah Isa? Apa zaman dulu belum ada korek kuping? Yang menyembah Isa siapa? Itu datang pertanda akhir. Oh, enggak menyembah Isa. Oh, alhamdulillah. Iya, betul. Yang betul itu Allah menyembah Isa menyembah Allah, yang betul itu. Karena alhamdulillah. Di Alkitab, ya di Yohanes itu juga aku akan datang kepada Allahku. Berarti Yesus itu punya Allah. Jangan keliru. Woi, salaman dulu my bre. Lanjut Unik. Oh iya betul. Auto sadar, mantap. Allah. Kan waktu Yesus di dunia sebagai manusia, dia itu kan menyembah Allah.
Aku Mantap, Pak diutus. Ibri. Jelas kan, diutus kan, utusan kan. Mantap. Sip. Nah, ini utusan. mantap. Thank you, Sir. Nah, ini ada Kristen juga. Kristen, Yesus itu menyembah Allah, Kristen. Lu harus paham itu dari Bible. Ya, Kalau saya enggak. Allah itu katanya. punya 3 sifat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sifat itu. Oh, enggak katanya, User. Gua harus percaya yang mana ini untuk iman Kristen ini? gini. Kalau Yesus sebagai waktu keberadaannya di bumi sebagai manusia, itu jelas di situ ditulis, aku sebagai utusan, aku menyembah kepada Allah. Allah jelas itu. Di situ sebagai manusia, sebagai firman, sebagai manusia yang sempurna, dia seperti itu untuk mengajari bahwa kita harus menyembah kepada Allah. Itu tujuan Yesus ke bumi seperti itu. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit kembali, dia kembali ke surga lagi. Dia kembali lagi berupa roh lagi sudah. Karena Yesus waktu di bumi, firman yang telah menjadi manusia. Setelah selesai misinya untuk misi penyelamatan, ya kembali lagi ke surga. Ya, jadi pribadi Yesus itu sebelum ke bumi sudah ada sebagai roh. Makanya ditanamkan di rahim Maryam itu Rohul Kudus. Itu sejak itu jadi manusia, begitu mati dan bangkit kembali ke surga lagi. Oke, kita nangkap itu. Kita nangkap. Nah, waktu kembali ke surga, dia masih menyembah Allah atau gimana? Nah, kalau masih di surga kan sekarang bersama-sama dengan Bapa, kalau kita nyebut ya Bapa. Nah, bersama-sama itu statusnya masih menyembah Bapa atau enggak? Nah, kalau menurut penafsiran saya, ya, karena itu kan suatu pribadi yang satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau masalah sembah menyembah ini, Iya, berarti betul. Allah itu punya 3 sifat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman yang Yesus perkatakan itu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Allah yang langsung berbicara kepada manusia. Gitu Bang, makanya dikatakan Allah sendiri yang berbicara kepada kita di zaman Yesus. Bukan Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi firman yang dari Allah itu yang disampaikan langsung kepada manusia. Oke, jadi Allah punya 3 sifat, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, sifatnya ini menyembah yang memilikinya enggak? Satu, mereka 3 itu adalah satu. Iya, mereka ini 3 adalah satu. Jadi maksudnya gimana? Ada teh manis, ada kopi, ada susu, ketiga-tiganya air, gitu. Tidak, sifat itu satu dari Allah. Karena di Al-Quran Allah punya 99 sifat. 99 nama, Asmaul Husna. Asma 20 sifat yang utama. 20 sifat ya gitu. Nah, maksudnya kalau sifat itu kan nggak berkehendak. Contoh misalnya sifat maha kasihnya Allah. Apakah sifat maha kasihnya ini berbicara? Kan nggak bisa. Apakah sifat maha kasihnya ini mengadili? Kan nggak bisa gitu. Nah, sekarang Allah punya sifat maha adil. Apakah sifat maha adil ini bisa menciptakan? Kan nggak bisa. Apakah sifat maha adil ini bisa mendengar? Kan nggak bisa gitu. Jadi sifat itu contoh kayak misalnya tidak bisa dilepas-lepakan. Nah, kalau misalnya lu menyembah, nah iya, kalau misalnya lu menyembah 3 sifat, artinya Tuhan lu kekurangan itu, karena cuma ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Mana mengasihinya? Mana adilnya? Gitu kan? Semua itu sudah mana melihatnya? Dalam firman itulah komplit. Segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Tanpa firman segala sesuatu tidak akan jadi. Nah, kalau misalnya artinya kalau gitu berbeda dengan Islam. Firman itu dalam Islam itu perkataan. Kalau di Kristen firman itu artinya apa dia firman ini ya? Manusia ya? Nah, Ya, firman itu Allah adalah itu. sifat Allah itu, salah satu sifat yang utama Allah itu. Roh Kudus adalah sifat Nah itu. ya, perkataan ini menciptakan kan gitu. Jadi perkataan ini menciptakan kan gitu maksudnya. nah di Al-Quran juga ditulis Isa itu kalimatullah juga kan, sama kan, firman kan, sama itu. Oh salah, maksudnya gini, contoh ya, kita cek Bible Arab gitu, Nabi Isa itu dibilangnya kalimah juga, dalam Al-Quran kalimah juga. Nah kalimah ini bukan firman, karena firman itu kalam.
Kalam firman itu kalau dalam Arabiknya. Kalimah itu kata. Kalimah itu kata. Satu kata tunggal kata gitu. Kata dari Allah, kalimatullah, kata dari Allah gitu. Nah, kalau misalnya mau dibilang kalam arti jangan langsung ke inti dong, ayo kita belajar, Kriston. Iya. Kita belajar. Firman itu telah menjadi manusia dan Allah itu yang berbicara kepada manusia. Nah, nanti bentrok sama ini, bentrok sama Musa. Musa di Keluaran 4 nomor 11 juga nanti lidahmu akan kutuntun berkata-kata dengan Firaun gitu. Apa Musa mau dibilang Tuhan juga? Atau sifatnya Tuhan Musa ini? Dari dahulu nabi-nabi dahulu itu dikatakan Allah itu berfirman, tetapi Yesus itu dikatakan aku berfirman. Enggak, maksudnya itu soal apa ya namanya? Itu bahasa Indonesia aja itu. Kalau misalnya kita lihat ke dalam bahasa aslinya disebutnya juga ya wayomer gitu kan, berkata-kata. Tuhan wayomer, siapa? Nabi-nabi wayomer juga gitu kan. Cuma dalam Indonesia aja kalau misalnya orangnya dispesialkan dibilang berfirman, kalau orangnya biasa aja dibilang berkata-kata. Kayak gitu sih. Tapi kita balik lagi ya, tapi Kriston itu sampingan. Yang gue mau pengen tahu itu dari user ini, karena user mengakui ketika Yesus di bumi dia menyembah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus di langit, Yesus ini menyembah Allah atau tidak gitu? Sudah menjadi satu kesatuan pribadi lagi, tidak bisa dikatakan, karena Yesus waktu itu memang keluar dari Allah. Ditulis di salah satu, saya lupa ya, keluar dari Allah dia di Yohanes itu yang pasti ya. Siap. Nah, ya, sekarang gini posisinya. Jadi pribadi pada waktu penciptaan itu kan juga disebut tunggal. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Nah, itu kan berarti Yesus ada berperan juga dalam penciptaan waktu itu. Nah, sekarang gini, user. Kembali ke surga jadi satu lagi. Oke, user. Nah, sekarang gini, Yesus ketika di bumi itu sampai di Gospel Yohanes kan? Setelah di KPR ke bawah itu dia sudah di langit atau di sorga. Saja, betul. Matius, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini itu ketika Yesus posisinya di dunia, kan gitu ya? Iya, surat yang ditulis betul oleh mereka itu. Nah, setelah itu KPR sampai ke bawah itu Yesus sudah di sorga atau di langit, gitu nggak? Oh, itu maksudnya penulisan aja. Kalau setelah Yohanes itu kan berisi surat-surat dari Paulus ya. Nah, itu posisinya Yesus di mana tuh? Oh, kalau waktu zaman Paulus surat-surat itu sudah duduk di sebelah kanan Bapa, atau Ia yang memimpin Maha Kuasa. Oke, berarti sudah ada di sorga, sudah duduk di sebelah kanan Bapak gitu ya? Iya. Oke, siap. Nah, user ada Bible-nya, Bible cetaknya ada. Oh, saya nggak bawa ini. Coba nggak apa-apa, saya di HP ada. Oke. Silakan dibuka di Wahyu 3 nomor 2. Wahyu 3 nomor 2. Ini untuk meluruskan user aja nih. Wahyu berapa tadi? Wahyu 3? Iya, nomornya nomor 2. Ayat nomor 2. Iya. Oke, sudah. Silakan. Bangunlah dan kuatlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Katanya bersama-sama. Katanya di sorga. Kok masih ini? Ini kan yang ditulis Yohanes ya? Iya, itu ditulis Yohanes, tapi itu kan yang ditulis Yohanes ini perkataannya siapa? Di Wahyu 3 nomor 2 itu. Aduh, terdiam. Ya, Yesus ini. Selamat datang di kebenaran. Jadi baik di dunia maupun di sorga, Yesus tetap menyembah Allah. Tetap. Nah, mana dikatakan tidak ada kata-kata menyembah, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, iya, kata-kata menyembah secara eksplisit di sini. Sekarang kalau misalnya
Yesus ini tidak disebut menyembah, kenapa dia memanggil Allah? Allahku. Kenapa? Kalau tidak mau disebut penyembah. Pernah nggak Bapak memanggil sesuatu itu Allahku? Pernah nggak Roh Kudus memanggil sesuatu itu ini? Apa namanya? Yang lain lah gitu. Pernah nggak? Enggak. Ya, saya nggak bisa menjawab karena nggak ada ditulis ya di betul gitu. Seperti itu. Cuman yang waktu di bumi aja yang ada Yesus menyebut sebagai Allah. Tapi begitu sudah di surga, tidak ada lagi tulisan yang menyebutkan Allah, menyembah, memanggil, itu tidak ada lagi. Jadi ya ini Wahyu 3 nomor 2 ini sih, Wahyu 3 nomor 2 ini. Nanti dilanjut lagi di Wahyu 3:12. Itu tumpah-tumpah itu Yesus di sana. Wahyu 3:12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Oh, itu tumpah-tumpah dia. Ini kalau di terjemahan lama dia Allahku Tuhanku maksudnya ya. Jadi itu gini, ini Wahyu gimana? Ditulis oleh Yohanes pada masa itu. Ya. Nah, pada waktu itu kan Yohanes menjelaskan perkataan Yesus pada waktu masih di bumi. Menulisnya itu. Itu kalau Gospel Yohanes iya, cuma ini kan posisinya Wahyu gitu. Coba kita gini deh, coba kita lihat Wahyu 1 nomor 1 deh. Wahyu 1 nomor 1. Iya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Tuh. Gitu. Jadi bukan Yesusnya sedang di bumi gitu, karena ini wahyu. Yesusnya sudah di sorga ini. Baru dia memberikan wahyu yang dia dapatkan dari Tuhan kepada Yohanes. Itulah kenapa Yohanes mencatat semua perkataan Yesus. Di situ Yohanes tuh bukan menjelaskan, tapi dia mencatat plek-ketiplek apa yang dikatakan Yesus, gitu loh. Ya, kalau ayat ini kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinan. Wahyu dari Yesus Kristus pada waktu Yesus masih di surga. Tapi tidak semuanya yang ditulis oleh Yohanes itu seperti itu. Kadang-kadang dia mengutip kata-kata Yesus pada waktu masih di bumi gitu. Nah, kalau gitu kita bisa harusnya kita bisa lihat gitu, mana perkataan yang sama dari Wahyu dengan Gospel Yohanes. Cuma pembacaan gua dari Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu nggak nemu itu. Wahyu itu berbeda sendiri, itu perkataan-perkataan baru. Itu janji Yesus ketika dia sudah ada di langit gitu. Kepada siapa? Murid-muridnya gitu. Dan di sini kalau kita sudah berbicara iman, sudah berbicara kitab suci, nggak ada kemungkinan di sana. Karena kita melihat apa yang tertulis, itulah yang harusnya diimani, my bre. Oke, teman-teman. Selamat datang di kebenaran. Mohon pamit dulu, nanti lain kali disambung ya. Saya masih siap. Nanti dikumpulin aja pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Nanti kita jawab-jawabin, aman. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Sama-sama, semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Amin. Amin. Saya boleh bertanya enggak? Tunggu. Tunggu, Ton. Ikhwan yang di bawah puas nggak? Puas nggak yang di bawah? Puas 1. Puas 2 3 4. Cakep sih, puas, alhamdulillah. Kalau pada puas, sok atuh mangga infak sedekah fisabilillahnya ke MMCI untuk acara 16 September gitu, ikhwan. Karena inilah yang kami lakukan dari kalian untuk kalian ya. Dicek tuh YouTube-nya Gurunda, di sana ada rekeningnya. Oke? Yang untuk datang silahkan HTM-nya, yang mau infak sedekah silahkan sebagian rezekinya. Mantap. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang telah berkontribusi. Ya silahkan Kristen apa? Iya, saya pernah mendengar salah satu hadis ya Bang.
mengenai jika suara azan dinaikkan, dikumandangkan itu, jinnya itu lari terkentut-kentut gitu, Bang. Ini kan udah kemarin. Ya udahlah, gue pura-pura ini aja lah, pura-pura. Enggak, belum. Enggak, gue ini aja lah. Kita ngulang aja nggak apa-apa. Ada, ya itu di hadis Bukhari ada. Nabi berkata, jikalau suara adzan telah dikumandangkan, maka setan akan berlari sambil terkentut-kentut untuk menutupi suara adzan tersebut gitu. Iya, betul. Jadi memang Quran ini disampaikan betul. Betul ya? Ya, karena ketika saya pasang headset untuk mendengar azan, kok banyak orang yang menegur saya gitu, baik Islam maupun Kristen gitu. Terbukti benar ya, itu perkataan Nabi Kriston, itu perkataan Nabi. Itulah kenapa kami sangat mencintai Nabi kami, dan kami sangat bersedih ketika Nabi tugasnya sudah berakhir. Karena ketika Nabi tugasnya berakhir, maka tidak lama lagi dia akan wafat. Kami bersedih di situ. Karena apa? Salah satu perkataannya aja lu buktikan sendiri gitu loh, lu membenarkan, iya nggak? Iya betul. Kok itu mata mereka merah, putih, itu menyerang saya gitu. Ya, Nik ambil alih dulu Nik. Ini aku lagi ini video, ada ini video. Abuya Strong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, long time no see. Lagi nggak monitor kayaknya Bang. Nah ini ya tuh Uhti Khadijah, ayo dilanjut dengan open cam-nya. Apaan nih dilanjut nih Kriston nih. Bang Kriston apa Bang Kriston? Ini enggak. Uhti Khadijah bertanya sekarang. Kriston udah nanya tadi. Lanjut. Yang mengenai itu hadis Al-Bukhari ya. Yang ganti nanya. Surah azan dinaikkan, itu jinnya lari terkentut-kentut gitu. Tapi memang Bang Kriston, kalau azan itu ya, setan itu ketakutan denger azan. Pengalamanku sendiri waktu aku masih oten, itu di telingaku banyak setannya. Jadi aku kalau denger azan itu aku gak suka gitu. Panas gitu, rasanya gak suka gitu. Bener memang. Tapi setelah berislam, alhamdulillah ya, setan-setannya pergi, jadinya malah suka denger azan. Apalagi azan maghrib kalau pas masalahnya puasa. Gini. Gitu. Masalahnya begini Mbak Natalia. Saya itu yang pakai headset, lagi pakai headset, saya dengar suara azan, kok orang nyerang saya, baik Islam maupun Kristen. Kok mereka nyerang saya sih? Dari mana mereka tahu saya sedang dengar itu suara azan? Udahlah, kalau bahas ini aja, bahas dalil aja langsung. Tadi kan udah dijawab juga tuh sama Bang Kores. Bukan itu ya. Artinya Kristen ada dajalnya, Islam juga ada dajalnya. Mereka tidak selamanya murni kepada Allah. Mereka masih menduakan hati. Sedikit Allah, sedikit dajal. Udah nggak usah ceramah, nggak usah framing, itu nggak ada datanya. Sekarang aku pengen tanya nih ke kamu ya. Kan secara data ya kebenaran dalam Quran. Itu udah selesai. Buktikan itu udah kebenaran selesai. dalam Quran. Kan nggak ada datanya. Omonganmu kan klaim kosong, nggak ada data. Sekarang aku mau nanya nih ke kamu. Saya buktikan apa itu jin-jin yang lari ketika suara azan dinaikkan. Saya buktikan itu betul. Artinya saya menghargai udah kan, Quran itu udah berkatanya betul. Terus ngapain? Iya terus ngapain kamu malah mempermasalahkan cerita kamu yang orang mata merah mata putih segala apa-apaan itu? Udahlah, sekarang kita lanjut bahas yang lain ya. Sekarang gantian. Sekarang aku nanya ke kamu kan tadi udah nanya Bang Kores, sudah dijawab ya kan? Sekarang aku balik nanya. Nah, kamu itu kenapa? Yesus itu udah jelas-jelas dia hamba Tuhan. Kenapa kamu jadikan dia Tuhan? Marah dong Tuhannya, hamba mau jadi no Tuhan, ha? Iya, Allah kita itu punya 3 sifat, Mbak. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya tidak bisa dilihat. Namun untuk menyatakan dirinya adalah utusan, ia harus menjadi manusia. Firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Baru mereka tahu bahwa oh iya Firman itu benar-benar ada di bumi, di dalam diri Yesus. Ya, tetapi setiap perkataan Yesus bukan Yesus yang berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah itu sendiri yang berkata-kata kepada kita manusia. Dahulu ya, Allah masih berkata-kata lewat para nabi. Tetapi saat ini Allah langsung berkata-kata dari
kepada manusia. Gitu Bang. Begitu. Iya udah nggak usah khotbah. Terus kenapa? Secara tekstual aja jelas Yesus itu hamba Tuhan kan. Kamu mau bilang Allah itu pribadi inilah, pribadi itulah, tapi Yesus itu statusnya dia Tuhan atau hamba Tuhan coba? Kita perjelas dulu nih statusnya. Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Kalau dikatakan ia hamba, ada ia utusan, ada dia firman, ada dia pintu, ada dia kebenaran, ada dia waktu dia hamba. Iya memang. Waktu dia hamba, waktu dia hamba Tuhan, itu yang jadi Tuhan siapa? Ya, dia menghambakan diri kepada satu siapa? Firman dan Roh Kudus itu masih satu, tapi fisik manusia dikatakan dia sebagai hamba karena dia mengambil menjadi daging. Iya, waktu dia hamba, dia menghambakan diri kepada siapa? Hamba. Waktu dia hamba Tuhan, dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana? Jangan disatukan dulu. Firman itu bukan dari manusia, firman itu dari Allah, Roh Kudus dari Allah. Aku nggak nanya firman, Babang. Aku tuh nanya, waktu Yesus hamba Tuhan, coba jangan kesurupan, tenang dulu. Aku tuh nanyanya pelan loh, dan pertanyaanku tuh mudah. Ya, dengerin. Waktu Yesus hamba Tuhan, yang jadi Tuhan siapa? Dan Yesus itu menghambakan kepada Tuhan yang mana? Karena dia tertera sebagai hamba Tuhan. Dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana? Iya menghambakan diri supaya semua manusia itu juga menjadi hamba untuk Tuhan. Saya nggak nanya supaya apa, saya nanya dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana, siapa? Kok supaya? Jangan jadi anak kecil gitu, jangan jadi anak kecil gitu. Loh, aku memang masih kecil. Jawablah pertanyaan anak kecil ini. Waktu Yesus menjadi hamba Tuhan, dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana, siapa namanya, bukan supaya. Saya nggak nanya supaya. Manusia wajib beribadah kepada Tuhannya, yaitu dia sendiri. Tuhannya dia siapa? Contoh. Tuhannya dia siapa? Contoh sebagai setiap manusia, karena dia menjadi manusia. Iya, dia mencontohkan. Dia sendiri. Oh, dia ateis. Oh, dia nggak punya Tuhan, tapi hamba Tuhan. Dia nggak punya Tuhan. Berarti dia waktu hamba Tuhan tuh cuma pura-pura jadi hamba. Mengambil rupa seorang hamba, Allah mengambil rupa seorang hamba. Ya tentunya manusia itu adalah manusia dan menuhankan Allah. Tapi dalam berarti dia konteks ini, berarti dia menuhankan Allah nggak? Menjadi manusia. Khotbah lagi. Iya, wajib mencontohkan untuk setiap manusia harus menyembah Allah melalui Yesus. Harus menyembah Allah. Berarti Yesus itu nyembah Allah. Berarti dia hambanya Allah. Oh tidak. Dia itu memberi contoh kepada kita manusia. Berarti Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Kok Tuhannya siapa? Katanya menyembah, contohkan menyembah kepada Allah. Terus dibilang berarti Tuhannya Allah. Enggak, ini gimana? Berarti Tuhannya siapa lagi? Yesus bertuhan nggak sih? Yesus bertuhan nggak? Tanya kok. Pura-pura nge-mute. Dia adalah firman Bapa, firman dan Roh Kudus adalah satu kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan. Oh, berarti nggak berpisah. Berarti Yesus juga Tuhan. Berarti Yesus Bapa dia juga adalah firman. Sebelumnya dia adalah firman yang menjadi manusia. Tubuh firman ini adalah manusia seperti berarti kita. Yesus, dia mau menjadi manusia. Yesus, Allah itu menjadi manusia. Oh, Allahnya jadi manusia. Berarti Yesus ini Allah juga. Iya, firman menjadi manusia, berarti ada pemisah gitu. Oh, ada pemisah apa enggak sih Mas? Kita manusia, sehingga ia harus menjadi manusia. Bentar, statusnya dijelasin dulu. Allah menjadi manusia. Ini berarti Yesus manusia itu Allah juga. Iya, firman itu menjadi manusia. Berarti firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Yesus itu Allah itu sendiri, dan Allah itu menjadi manusia. Berarti Yesus ini kemanusiaannya adalah Allah itu sendiri. Artinya berubah dari Allah menjadi manusia, artinya perubahan, tetapi Allah tidak berubah sedikit pun. Oh, berarti loh tadi katanya berubah tapi tidak berubah sedikit pun, gimana sih maksudmu? Tidak ada, kalau firman-Nya yang menjadi manusia. Firman-Nya yang menjadi manusia. Firman-Nya itu Tuhan atau bukan? Allah atau bukan? Firman Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Firman itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Oh, berarti firman-Nya itu Allah Bapa, Roh Kudus, satu kesatuan menjadi manusia yang namanya Yesus. Kembali kepada Kristen, ya. Kembali Anda kepada Kristen biar Anda mengerti.
Ngertiin dulu lah. Nggak paham kamu pikir saya beli kucing dalam karung gitu, beli kucing dalam karung aja nggak mau, apalagi milih Tuhan. Iya, cuma kalau manusia Anda aja. Udah nggak usah nerawang, nggak usah ngahalu. Oke, kita clearkan ya, berarti. Ya udah, berarti clearkan ya. Ini saya mencoba mengikuti penjelasan Anda loh. Berarti mau hari Jumat saya mau cuci dulu. Jangan kabur. Pakaian ke laundry. Jangan kabur. Bentar. Jangan kabur. Enggak boleh kabur. Enggak boleh kabur, woi. Padahal tadi aku ngikutin kamu loh. Katanya, berarti kan Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan itu jadi satu kesatuan. Ini kenapa sih? Kenapa sih kok kabur? Jangan kabur. Loh. Aduh. Kok kabur sih? Katanya anak kecil, aku terbirit-birit sama anak kecil diskusi. Babang. Parah. Gimana Uni? Pasiennya kabur ini Uni. Kabur ya Kriston niki, kucluk ya. Udah jauh muter-muter, semua dijadiin satu ke Yesus. Belum selesai. Udah ngibrit terbirit-birit. Ini pejuang nih Islam apa Kristen? Pejuang perintis receh, Islam Kristen. Pejuang. Aduh. Kenapa ini? Kenapa nggak jawab sih? Pejuang. Nah, pejuang Kristen apa Islam? Pejuang agama apa? Pejuang, ini nge-report atau apa sih? Kok diem-diem aja sih di atas? Ini gimana ini Uni? Ini tamu-tamunya. Islam Kak. Oh Islam, iya. Ada yang mau disampaikan? Enggak sih, cuma ya mari semangat terus. Muslim Indonesia. Apologet Indonesia. Ada acara di Bandung, datang nggak? Oh, enggak, kayaknya nggak datang kayaknya Bang. Aku nggak datang. Belum tahu lah, insya Allah sih, tapi kayaknya sih enggak. Turunin Kak. Iya, ini aku bukan moderator nih, siapa yang bisa nurunin nih? Ya udah tak turun sendiri. Oh iya, makasih ya Pak Pejuang. Waalaikumsalam. Nafiri noise, woi. Nafiri noise, woi. Dewa Ruci. Keluar dia. Lord Nafiri. Lord Jare. Nafiri. Babang Nafiri. Nafiri. Kenapa ini coten-coten ini naik kok jadi berhala, nyemplung ember lagi sekarang tuh kan? Tuh kan nyemplung. Gak bahaya tak? Halo. Ya halo juga. Ya halo. Ya ini lagi pada ngap. Sinyalmu lagi gangguan nih. Sinyalmu merah Babang. Bermujizat dulu lah Bang Nafiri. Mana nih sinyalmu kok hilang? Kak Edelweiss, assalamualaikum. Kak Edel, assalamualaikum Kak Edelweiss. Mana nih Kak Edelweiss ini? Pada diem-diem. Iya, jadi belum ada ya. Uni di bawah belum ada teman-teman Kristen lagi ya. Jadi tadi ya, aku tuh makanya tuh ngejar si Kristen tadi ya. Teman-teman di sini nih kalau ditanyain tentang ketuhanan gitu ya, mereka kan bingung bulet. Apalagi ditanya Yesus itu punya Tuhan atau enggak? Statusnya hamba Tuhan. Tapi begitu nekat ngomongnya Yesus nggak punya Tuhan, ini berarti Yesus ateis. Tapi selama ini dia doa ngapain? Apakah dia pura-pura berdoa? Apakah dia mencontohkan itu cuma sekedar acting atau gimana gitu? Kok dibilang semua satu kesatuan, sedangkan Yesus itu aktivitasnya di bumi kita tahu sendiri, aktivitasnya manusia banget. Masa Tuhan kayak begitu? Anidar. Siang Anidar. Aduh, kok suara anak kecil nangis lagi nih.
Guru-guruku udah monitor kah? Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Belum. Nggak tahu. Nggak tahu, halo. Nggak tahu. Ya, halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Ya, alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Enggak, cuma nyapa-nyapa aja Kak. Sehat-sehat selalu ya, pejuang-pejuang Islam. Amin. Ya udah ya Kak, cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Sabar Kak. Ya biasanya kalau naik-naik nggak ngomong itu ya. Bingung gitu. Ayo mana nih teman-teman Kristen nih yang mau naik nih? Bang Abuya monitor. Mau naik Mbak? Ayo yang mau naik teman-teman Kristen ya yang mau naik ya. Ayo kita diskusi. Atau mau nanya-nanya aja juga di sini banyak guru-guru ya. Mas Z. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Aduh jangan pakai musik ya. Kita lagi live YouTube Kak. Ya ini kapan subuh? Ini mau nanya Mbak, Kristen itu berdoa gimana? Berdoa apa? Apa? Kristen berdoanya gimana Mbak? Gimana? Ya ini sepengalamanku ya, karena kan teman-teman Kristen nggak ada yang naik sini, sebenarnya yang berhak menjawab kan teman-teman Kristen. Tapi di sini aku jawab karena menceritakan pengalamanku ya. Dulu berdoanya ya ke Yesus. Waktu aku masih Kristen gitu, berdoanya ke Yesus. Kalau ke gereja ritualnya itu ibadahnya ada nyanyi-nyanyinya, dengerin khotbah, nyanyi-nyanyi terus pulang gitu. Oh gitu. Ya udah itu aja yang aku tanya Mbak. Aku turun. Ya makasih ya Mas Zi. Ya, assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Tetap semangat Amin. Mbak. Insya Allah. Jester, siang Jester. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Jester. Muslim ya? Muslim Pak. Iya, apa yang mau disampaikan nih? Teman-teman Kristen habis kah di bawah ini? Nggak ada teman-teman Kristen nih? Nggak ada sih Apa Kak. Bang yang mau disampaikan? Tadi diundang Oh iya. izin turun dulu ya. Iya Bang, makasih ya Bang ya. Oh, Uni udah jadiin aku moderator nih. Ntar aku coba naikin satu-satu ya. Teman-teman Kristen ayo yang naik, yang muslim-muslim nanti dulu ya. Kita cari teman-teman Kristen dulu ya. Nizar. Nizar. Halo Nizar. Semua pada takut Mbak. Jangan takut lah. Nizar turun. Mana lagi nih? Kita lihat. Bentar. Mana yang Kristen? Ian coba naik. Ntar aku naikin dulu. Aduh. Kak Ian ini lagi ngapain nih suaranya kok gitu? Ya. Ya, Islam apa Kristen Bang Ian? Aduh suaranya. Bentar. Ya. Halo Kak. Ya, Islam apa Kristen? Aduh, Bang Ian. Siapa sih yang noise ini? Bentar. Halo. Bentar. Coba di mute dulu. Oh, Bang Ian yang noise ya? Bang Ian noise. Islam apa Kristen Bang? Islam Kak. Iya, izin turunkan dulu ya Bang ya. Noise juga ini Enggak enak bentar. Bang. Dibenerin dulu ya Bang ya. Nanti kalau udah bagus ya perangkatnya ya bisa naik lagi kalau udah nggak noise. Mahai. Dibenerin dulu ya Bang ya. Nanti kalau udah bagus dia perangkatnya ya bisa naik lagi kalau udah nggak noise. Doubling.
Maai. Aduh, kenapa lagi nih? Kenapa ini? Kenapa ini begini? Teman-teman kalau naik kondisikan ya, jangan membuat keberisikan ya, tolong ya. Bentar. Siapa lagi ya aku naikin ya? Teman-teman Kristen nggak ada kayak ini di bawah ini? Zuliuni, coba nih aku naikin. Zuliuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya, Mbak. Iya, ada yang mau disampaikan. Mau ngomong gini aja, Mbak. Apa namanya? Malam tadi ada yang bikin akun palsu Bang Zuma, sahabat Bang Zuma itu. Orang tuh pada macam, saya terkejut kan. Saya ingat Bang Zuma juga. Lepas itu saya dengar-dengar, ini kok lain pula ini cara-caranya, kenapa Nabi Muhammad memperbolehkan yang bukan-bukan gitu. Lepas itu Allah mengizinkan. Iya. Terus saya langsung, rupanya saya tengok-tengok. Udah biasa itu banyak oten-oten ini. Iya udah banyak itu Kak Zul, oten-oten itu memang gitu. Jadi ngebajak gitu ya, bikin akun-akun palsu gitu dengan komal-komal palsu. Iya semuanya nanti nama-nama apologet Islam itu nanti dimasukin ke situ, terus bernarasi. Itu udah biasa mereka fitnah. Kalau nggak fitnah mungkin kurang kali ya kebahagiaan mereka ya. Yang oknum-oknum itu ya nggak semuanya. Ya tapi nggak tahu lah banyak yang kayak gitu. Itu Mbak, saya dengarnya pun pertamanya saya dengar macam saya serius, terus lama-lama kalau kenapa aneh ini lain macam jadi itu saya kalau yang kayak gitu di Aduh, sinyal gue merah ya? Iya Mbak, nggak dengar suaranya Mbak. Iya, kalau akun-akun kayak gitu di ini aja, di report atau diblokir aja gitu. Oh, tapi saya mau naik, tapi mereka tak naikkan. Nggak usah. Ya sudahlah, saya cari Bang Juma yang asli aja. Nggak usah ramaikan komal-komal itu, anak-anak binatang itu, anak-anak domba itu nggak usah diramaikan. Macam tadi kan Mbak, Komal Agatha tadi kan, dia versi macam Islam lah, dia buat katanya di gereja pakai sang toa begini, dia sindir lah tentang Islam. Iya Kak Zul. Iya Kak Zul, izin menurunkan dulu ya Kak Zul ya, nanti biar kita bisa diskusi dulu, nyari teman-teman Kristen untuk diskusi ya Kak Dengar Zul. suara Mbak. Izin menurunkan ya Kak Zul. Kak Zul izin menurunkan dulu ya biar kita bisa diskusi sama teman-teman Kristen. Makasih banyak Kak Zul informasinya. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum. IRH. Iya, terima kasih. Ya, IRH Kristen atau Islam? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya gimana Islam ya? Ada yang mau disampaikan? Salam saya menunjukkan adalah khas. Ya, Bunda. Saya boleh menyapa terus turun ya Bunda. Mohon maaf. Saya menyapa dulu. Iya. Untuk Ummuna, Uniripa, Ustazah, Doktor. Boleh saya menyapa host? Ummuna, Uniripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Uni lagi nggak monitor mungkin. Oh iya, iya untuk pelungguh nih, untuk Bunda Natalia Iriani ya Bunda. Iriani ya. Salam kenal, saya IRH dari NTB. Ya. Iya, makasih ya Bang. Ya, terus untuk Bang Zuma sama yang mana ya saudara kita Muslim ini? Yang mana? Kalau Perah Istar bagaimana? Ini Muslim semua ini di sini Bang.
Kita belum ada Oh, teman-teman sedang Kristen. ya. Iya, Untuk ini guru-guru saudaraku, saya. untuk saudara-saudaraku Muslim semua, salam kenal dan salam berjuang untuk Islam, jihad fisabilillah. Oke. Itu saja sih Bunda. Mohon maaf kalau dinaikkan barusan ya. Kalau mungkin mau memberikan oten-oten silahkan, tidak apa-apa. Kalau misalnya saya mau diturunkan tidak apa-apa. Iya, makasih banyak ya Pak Irha ya. Diturunin ya. Terima kasih banyak Bunda. Saya menyimak dari bawah dan tidak apa-apa. Siap ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teddy, Pak Teddy. Buku, kalau buku mah bukan yang hitam buat bilik. Pak Teddy. Mau yang bening. Teman-teman Kristen minta permintaan ya, teman-teman Kristen ya. Yang Muslim nanti dulu aja ya. Pak Teddy. Pak Teddy. Iya, kita butuh hiburan ya, Kak Abah Unang. Kita butuh hiburan nih, teman-teman Kristen mana? Ayo naiklah, naiklah. Kita butuh hiburan. Beritakanlah Ten, Injil ke seluruh makhluk Ten. Ayo mana kalian? Naik, naik. Pak Teddy, selamat siang. Pak Teddy. Pak Teddy. Pak Teddy, mic-nya dibuka dulu Pak Teddy. Siang Pak, ada yang mau disampaikan? Islam atau Kristen? Baik, terima kasih Pak Teddy, izin menurunkan. Mana ya? Tapi memang sekarang mereka langka ya. Tiap hari ada aja yang mu'alaf ya, dengerin diskusi-diskusi kayak gini ya. Tiap hari ada aja Bang Zuma mimpin syahadat. Ada aja nih ya. Lalu nih coba nih kita naikin nih lalu. Lalu. Ya. Iya, siang. Agama apa? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Lalu? Mau nanya Mbak, hukum tato dalam sholat itu gimana ya? Aduh, saya mau Allah Bang, nggak bisa jawab jelasin itu Bang, tanya sama Ustadz aja. Ini nggak tahu nih guru-guru nih monitor apa enggak. Ini kita lagi diskusi lintas agama Bang. Oh. Cari teman-teman yang Kristen aja dulu. Nanti ke komal-komalnya Ustadz aja ya Bang ya, yang sedang kajian ya Bang ya. Iya, makasih ya Bang Lalu, izin menurunkan. Iya, ini bukan room kajian ya guys. Ini kita room diskusi lintas agama ya. Yang Kristen coba, yang Islam jangan dulu dong. Yang Islam jangan dulu minta naik gitu loh. Aduh, aku bingung loh ini banyak yang minta permintaan tapi nggak tahu nih Kristen yang mana. Yang Islam jangan dulu dong. Yang Kristen aja ya. Yang Kristen aja, yang Kristen coba, yang Kristen. Yang Kristen ya. Nanti kalau aku naikin aku terima, ternyata Islam nggak tahu juga lah kalian ini Islam atau apa. Minta yang Kristen yang naik kok, yang Islam yang naik. Yang Kristen ya teman-teman, yang minta permintaan tolong yang Kristen aja. Nih coba aku naikin. Nanti kalau Islam langsung aku turunin ya. Nggak usah ngomong, udah langsung turunin dah kalau yang Islam. Aras? Ya, halo. Ya, halo. Kristen apa Islam? Kristen. Agamanya apa? Oh, Kristen. Baik, Bang Aras. Ini tadi kami diskusi, dengerin ya tadi dari awal ya? Enggak, baru gabung. Oke, baru gabung. Kristen apa Bang Aras? Protestan. Protestan. Baik. Gimana Bang Aras? Mengenai Kristen Protestan, Tuhannya ada berapa? Satu. Namanya? Tuhan Yesus. Oh, Yesus. Berarti Bapa bukan Tuhan ya? Bapa ketika di surga. Ketika di surga, maksudnya Bapa ketika di surga itu apa? Bapa itu Tuhan atau bukan Bang? Hah? Jangan malu-malu Bang. Bapa itu siapa? Iya. Tuhan juga atau bukan? Tuhan satu. Namanya Yesus kan katanya tadi. Ya, pada waktu di surga kan
Allah, ya kan? Dia jadi manusia itu jadi manusia Yesus. Waktu dia naik ke surga, ditinggalkan Roh Kudus. Oh, berarti berubah-berubah gitu. Dulu di surga. Jadi sebelum Bukan Maria berubah, melahirkan anak. Karena kan ini apa namanya? Oh, berarti kalau Yesus ada, Bapak tetap ada. Hah? Kalau Yesus waktu di dunia, waktu Yesus sudah lahir, Bapak tetap ada di surga. Enggak, seakan-akan karena dia menjadi manusia. Seorang Seakan-akan manusia kan gimana? punya bapak, punya ibu. Waktu Yesus Untuk baru menebus lahir. manusia itu kan dia seakan-akan dia Coba punya jangan bapak, seakan-akan, punya ibu. Bang. Jawab yang pasti gitu loh, Bang. Jangan ngehalu-halu Pasti, seakan-akan pasti. gitu loh. Jadi Pasti istilahnya dia apa? ke dunia itu kan tidak mungkin muncul datang gitu aja. Mesti dia harus kalau menjadi manusia itu kan dia punya bapak, punya ibu. Berarti yang saya tanya gini Dan ya. lahir Waktu dari Roh Yesus Kudus, lahir, kan? oke, Lahir berarti dari waktu Roh Yesus Kudus, bukan dari waktu Yesus lahir, bukan dari hubungan iya Yusuf saya dan tahu, Maria, kan? saya tahu, Pak. Waktu Yesus lahir di bumi ya kan, waktu Yesus lahir nih, itu Bapak itu Ya, jangan ada juga muter-muter, apa ini enggak ada? mualaf kan? Host ini mualaf kan? Udah ngerti Iya, lah. saya mualaf. Kenapa? Ya udah ngerti lah, ngapain ditanya? Oh, berarti nggak mau ditanya? Bukan nggak boleh ditanya. Jadi aturannya maksud saya si host ini kan udah ngerti. Si host, kalau hostnya Uniriva sih, aku bukan hostnya. Aku cuma sorry, temen sorry, aja, tim Hore di apa sini. sih? Tim Hore. Nathan ini Kenapa? ya? Nathan ini Kenapa? kan? Kenapa memangnya? Nggak boleh ditanya Iya, kan? Kalau maksudnya kalau kan- aku dulu kan- pernah Kristen terus aku nggak boleh nanya. Iya, maksudnya udah paham lah ya waktu jadi Kristen kan? Oh, berarti pemahaman saya betul ya? Oke. Kalau pemahaman saya betul, langsung saja saya bertanya. Kenapa kamu menuhankan hamba Tuhan? Bukan hamba Tuhan, Oh, bukan. Berarti Yesus bukan hamba Tuhan? bukan. Oh, bukan. Salah berarti ya? Oh, Iya, pemahaman ada saya saat salah ya? waktu dia jadi manusia menjadi hamba, tapi dia tetap Tuhan. Loh, Itu salah. dia tetap salah Tuhan. penafsiran. Oh, berarti kalau saya menafsirkan Yesus itu hamba Tuhan, saya salah Dia kan menafsirkan ya? jadi manusia itu kan manusia ini kan jadi hamba. Iya, berarti Yesus waktu jadi manusia, dia hamba, dia menghambakan diri kepada siapa? Waktu jadi manusia hamba, tapi Oke, ketuhanannya masih melekat bersama-sama. Waktu dia jadi manusia, memang dia nggak manusia. Setahu aku dia dari dulu manusia deh, Bang. Kapan dia bukan manusia? Dia dari surga turun ke bumi. Manusia apa bukan? Dari surga ke bumi. Iya, dia munculnya manusia apa monyet? Manusia kan? Enggak, awalnya dia Tuhan. Oh, awalnya dia Tuhan. Tuhan, ya. Terus saat dia jadi manusia, dia jadi hamba. Ya jadi hamba karena dia Enggak karena. Saya nanya, waktu dia menjadi manusia, dia kan hamba. Dia menghambakan diri kepada siapa? Ya, kalau manusia itu saya mau tanya, kalau manusia itu sebenarnya saya mau tanya. Hamba Enggak, atau waktu ini? Yesus Kita ini sebenarnya waktu hamba, Yesus. kan? Umat itu kan sama dengan hamba. Jangan keserupan lah, jangan keserupan. Aku tuh cuma nanya loh, Bang. Enggak, aku tuh cuma nanya gini loh, Bang. Aku tuh cuma nanya gini, Bang. Kan katanya, iya dia waktu jadi manusia, dia itu hamba. Nah, makanya di sini saya tanya, waktu Yesus menjadi Enggak, manusia, maksudnya ini apa? Kok dia itu muter-muter? menghambakan diri kepada siapa? Enggak, Coba kok dengerin muter-muter pertanyaan saya dulu. Apa yang mau dicari ini? Yesus menghambakan diri kepada siapa waktu Yesus menjadi manusia? Ya kalau jadi manusia mau disebutkan apa? Loh, ini dia kalau menghambakan- jadi manusia mau disebutkan di sini. Kalau dia jadi manusia, ya kan pelayan, ya kan melayani hamba. manusia, jadi hamba kan. Ketuhanannya masih melekat pada dirinya. Ketuhanannya karena masih melekat. Dia tidak bisa disamakan dengan manusia yang lain. Dia rupanya Iya, dia nggak sama dengan manusia lain, beda memang, beda. Nah, tapi waktu Yesus itu hamba, dia tuh menghambakan diri kepada siapa? ya kalau jadi manusia kan hamba, sebutannya kan hamba. Iya, Babang, dia waktu manusia tuh menghambakan diri kepada siapa? Menghambakan diri kepada Tuhan kah? Menghambakan diri kepada setan kah? Atau Ya, karena menjadi hamba dia uang di kah? Dia dunia, menghambakan diri jadi kepada siapa? Dia di dunia, tapi ada Bapa yang di surga, seakan-akan ada Bapa, karena dia kan jadi Seakan-akan manusia. atau beneran ada? Seakan-akan atau beneran ada? Kalau seakan-akan tuh cuma ngehalu. Beneran ada. Oh, beneran ada. Nah, waktu Yesus manusia, berarti dia menghambakan diri kepada siapa?
Loh, dia kan jadi manusia itu kan jadi pelayan, jadi manusia biasa. Iya, pelayannya siapa? Iya. Hambanya siapa? Jadi hamba dia waktu di dunia. Hambanya siapa, Bang? Hambanya siapa? Enggak ada hamba siapa-siapa, cuman panggilan waktu di dunia itu jadi hamba. Oh, berarti nggak hambanya siapa-siapa ya? Berarti sepengertianku Yesus itu hamba Tuhan berarti salah ya? Kan dulu aku pernah Kristen, katanya aku pernah Kristen berarti paham, kata Bang Aras. Nah, sepemahamanku, Yesus itu dulu hamba Tuhan gitu, tapi salah ya ternyata ya pemahamanku ya. Bukan hamba Tuhan. Dia Bukan. Tuhan sendiri. Oh gitu. Oh gitu Bang. Ini tolong Bang. Oh iya Dia tolong. waktu jadi manusia aja. Oh ini bukan ya. Tolong Bang ya. Ini tolong ya Bang ya. Ini ternyata katanya Abang bukan. Ini yang bener Abang apa Matius? Gimana ini Bang? Hah? Katanya bukan. Oh ternyata kok Yesus hamba Tuhan Bang, di Bible ada sendiri kok gitu Bang. Hah? Coba lihat Bang. Coba lihat. Aduh, satu perikop loh Bang. Ternyata konteksnya Bang, hamba Tuhan loh Bang, Yesus Bang. Waduh, dia hamba Tuhan Bang, bukan ateis loh Bang. Punya Tuhan dia. Kan saya udah bilang, iya betul. Katanya tadi nggak menghambakan kepada siapa-siapa. Saat saya bilang pemahaman saya Yesus hamba Tuhan, katanya salah. Ini nggak jadi salah? Jadi salah Dia nggak? menjadi hamba karena dia menjadi manusia. Katanya tadi salah. Jadi salah nggak nih? Iya. Ini jadi salah nggak? Yesus hamba Tuhan jadi salah nggak? Ketuhanannya tetap ada ketuhanannya. Tetap. Bang, nggak usah tetap dulu. Ini jadi salah nggak? Iya. Iya. Oh, jadi salah. Oh, salah. Salah ternyata, kasihan ya. LAI udah capek-capek ya bikin perikop, bikin satu konteks katanya salah. Merendahkan diri jadi hamba. Gitu. Merendahkan diri jadi hamba, tapi dia hamba nggak sih? Merendahkan diri atau dalam bukan yang sekedar hamba, tapi sekalian Tuhan. Kenapa hamba disebut sekalian Tuhan? Dia menjadi manusia, tapi ketuhanan itu melekat pada dirinya. Oh, hamba sekalian Tuhan. Nah, ini waktu dia jadi hamba Tuhan ini Tuhan yang mana lagi? Ini nggak jadi salah berarti ya? Tadi katanya salah, bukan? Ternyata nggak jadi salah, Rek. Nggak bahaya tadi. Dia itu tadi satu kan, satu. Satu ya, apa? walaupun dia mengambil rupa siapapun, Tuhan itu masih melekat pada dirinya gitu. Oh, berarti ketuhanan itu melekat pada Yesus. Berarti Yesus waktu di bumi itu Tuhan ya? Oh Bukan iya. Dia itu tetap oh Tuhan, bukan sembarangan. Oh tetap Tuhan. Baik Bang. Iya jangan macam-macam Bang. Ini Bang lihat Lukas 11:27. Bertobatnya jadi Kristen lagi. Udah jangan macam-macam Bang. Ini ada yang dijamah-jamah Yesus ini. Lukas 11:27. Ini Bang lihat Bang. Tadi ngomongnya nggak usah tadi ini dulu nggak tadi ini dulu. Gara-gara itu banyak jamah. Iya diam. Ini Yesus dulu pernah menjamah-jamah orang, lihat nih. Diam jangan kesurupan. Nih ya Lukas. Ya udah ngomong dulu lah. ngomong dulu. Udah saya ngomong belum? Udah saya ngomong gantian. Dan semakin banyak yang murtad. Nah, udah selesai bicara belum? Gantian. Bahas Kristen. Udah selesai bicara? Gantian. Aja nggak kalian nggak bahas. Udah selesai bicara belum? Kok aku aja yang cewek mau lo gantian? Kamu tuh cowok naik pakai rok. Ya udah. Gantian. Ya. Oke ya, jangan gantian nangis. ya. Nih, enggak nangis. Ini kamu lihat nih. Enggak nangis. Ini kamu lihat nih. Lukas 11:27 ya. Nih Yesus dulu pernah menjamah siapa ini? Coba Lukas 11 ya 27 ini ya. Nih, tak kala Yesus selagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersaudara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Waduh, ini katanya ketuhanannya menyatu, tetap melekat. Pertanyaannya, oh berarti waktu Yesus nyusu, Tuhannya nyusu berarti ya, ketuhanannya tetap ikut nyusu, ikut isap-isap tetek gitu ya? Gitu kan? Ketuhanannya kemana? Ikut nyusu? Itu dari Roh Kudus. Oh, Roh Kudusnya ikut netek? Apanya? Itu manusianya. Oh, katanya tetap melekat. Katanya tetap melekat. Ketuhanannya, Roh Kudusnya.
menurutmu karena dia jadi manusia, Tuhan itu masuk dalam ke rahim Kok Maria menurut gitu, saya? Kok Enggak, menurut saya? menurutmu. Kan tadi menurutmu. Mbak, Kalau menurut saya, kalau kamu melihat bertanya itu, menurut saya, Yesus 100% manusia, nggak pakai embel-embel. 100% manusia, 100% Tuhan. Ketuhanan melekat, Roh Kudus melekat. Enggak. Kalau menurut saya nggak gitu. Tapi rohnya masuk, Apa rohnya? maksudnya masuk dalam rahim, maksudnya. Berarti Yesus waktu lahir dia nggak punya roh? Ya punya. Yesus lahir ada rohnya nggak? Makanya manusia Makanya. Bukan makanya. Ini selesaiin dulu ya. Waktu Tuhanmu masih bayi, yang namanya Yesus, dia pernah menghisap tete wanita cantik bernama Bunda Maria, mamanya dia sendiri, ya kan? Nah, ini waktu dia ngehisap tete, ini Roh Kudus, ketuhanannya yang melekat, itu ikutan apa enggak? Ikutan enggak? Itu manusianya, tapi rohnya memangnya ikut ke dalam rahim maksudnya. Loh, rohnya nggak ikutan berarti waktu Yesus Ya namanya nyusu. Tuhan suka-suka dia, bisa aja. Oh, suka-suka. Bisa apa? Bisa ikut ngisap tete Tuhannya. Ya tapi kan itu pemandanganmu kan sebagai manusia kan. Kok pemandangan? Lah ini manusia, Iya. saya manusia punya mata. Yang saya lihat pemandangannya ada teks di dalam Bible-mu, tulisannya begini. Dan tete yang telah kau hisap. Jadi gini. Jadi gimana? Gimana wis? Pemandanganmu, ya kan, bahwa Tuhan itu masuk ke dalam rahim. Nah terus yang masuk ke dalam rahim Maria bukan Tuhan? Jadi kamu udah tahu waktu itu. Loh, tadi katanya Yesus Tuhan, giliran sekarang yang masuk dalam rahim katanya bukan Tuhan. Ini gimana sih? Yang masuk Ya, dalam rahimnya Maria itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu kan punya roh. Iya, Tuhan punya roh. Katanya gitu, kata kamu. Jadi rohnya menurutmu masuk ke dalam rahim. Kok menurut saya? Kalau menurut saya nggak ada roh manusia, roh Tuhan apa masuk ke dalam rahim, nggak ada. Kalau menurut saya itu kan doktrin kamu tadi yang kamu bilang. Yesus itu menyatu dengan Roh Kudus, dengan Bapa, ketuhanannya menyatu, melekat kata kamu ya kan? Melekat, tapi bukan dalam arti rohnya itu masuk ke dalam rahim kan? Oh, berarti waktu Yesus di rahim, kemudian dia lahir, berarti nggak ada rohnya. Oh, berarti cuma jasad, nggak ada rohnya. Oh alah, berarti Yesus waktu lahir itu cuma fisik aja, cuma jasmani, rohnya nggak ada, nggak punya roh dia. Lahir mati kah? Apa gimana? Kok nggak ada roh lahir? Kok ngeri? Yesus waktu lahir ada rohnya nggak dia? Ada rohnya. Nah, waktu dia hisap tete ada rohnya nggak dia? Itu kan sebagai manusia. Iya, saya tahu Yesus memang manusia. Dari tadi saya juga bilang gitu, Bang. Yesus itu manusia. Nggak pernah saya bilang Yesus itu kucing. Dan tadi saya bilang Yesus itu manusia. Kalau Tuhan itu enggak. Kalau dia berfirman jadi, ya. Iya, saya tahu. Nggak nanya ini tuh. Saya mah tahu, Bang. Kalau Tuhan berfirman itu pasti jadi. Udah nggak usah ngajarin itu. Yang saya bingung. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Kok enggak tunggu? Kenapa? Nggak nyambung ditanya apa, jawab apa? Kalau dia perintahkan misalnya, Mbak tahu ini kalau pesulap kan? Udah nggak ada sulap-sulapan. Ini Yesus hisap tete, dia nggak sulap, dia nggak mainan sulap. Bang, di Lukas 11:27 Yesus lagi nggak main sulap, Yesus lagi nggak main sulap. Mang, baca tekstual, Yesus bukan pesulap. Aduh, Bang, Yesus bukan pesulap. Ngadi, Bang. Yesus bukan pesulap loh, Bang. Ini Yesus di Lukas 11:27 dia bukan lagi main sulapan, dia sedang menghisap tete Bunda Maria. Yang menjadi pertanyaan, ini ketuhanan yang melekat, Roh Kudusan yang melekat, itu ikutan apa enggak? Enggak, itu maksud saya. Makanya dengerin dulu, ya kan? Ya dijawab, jangan nggak nyambung. Kalau Tuhan berfirman, ketika dia perintahkan, ya kan, jadi manusia. Jadi istilahnya mengandung engkau dari Roh Kudus, jadilah itu. Udah lahir ceritanya, itu udah selesai, mengandung udah selesai ceritanya, lahir udah selesai. Nah, waktu dia bayi, waktu Tuhanmu masih baby Tuhan, nah dia tuh menghisap tete. Nah, ini ketuhanannya dengan Roh Kudusannya ikutan hisap tete apa enggak, Bang? Itu loh poinnya yang saya tanya, Bang. Itu bahasa Muslim, tapi di kitab kami nggak ada ditulis seperti itu. Kok bahasa Muslim? Wah, iya, waduh, segala macam nggak ada fitnah, woi. Ini sumbernya kamu lihat, ini sumbernya kamu lihat. Ini Alkitab Sabda, ini punya Kristen. Mau dicek. Iya, Nih ya, saya klik ya. Menghisap teteknya di mana? Di mana di situ?
Aku lihat mau Loh, ini. kamu nggak lihat dari tadi? Kamu nggak lihat dari tadi yang saya tunjukin? Muisab Tete mana? Nih, lihat. Iya ini, kamu lihat baik-baik layarnya, kamu lihat di HP, kamu lihat ya, matanya dipakai melotot, matanya udah melotot belum? Udah melotot, aku turun ini, nih, udah melotot ya, lihat ya, Lukas 11:27, Biblemu kan rupa-rupa warnanya, ada TB, ada AYT, ini kan rupa-rupa warnanya. Nah, terjemahan lama 1954, ini LAI menerjemahkan Lukas 11:27. Ini gini, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Ini, nih, dan tetek yang telah engkau hisap. Ini apa kalau nggak hisap tetek? Masa hisap tetek saya bilang hisap nonot? Itu tafsiran tadi itu. Kok tafsiran? Ini bukan tafsiran, Babang. Nggak ada saya temukan. Kamu nggak punya Bible yang terjemahan lama. Kalau tafsiran ini diklik di sini, baru tafsiran. Kalau tadi bukan tafsiran. Tadi ini. Ya udah derita lu, berarti lu nggak punya Bible terjemahan lama. Ya, kakek nenekmu yang tahun 1954, kakek nenekmu, kok jangan iya dulu ah. Kan itu. Ya kalau kamu nggak punya itu derita kamu lah. Masa saya harus ngikuti apa yang kamu punya? Bertobat aja lah, murtad aja. Bertobat buat apa? Bertobat maksudnya bertobat gimana sih? Bertobat untuk bertobat terus jadinya saya nyembah Tuhan yang menghisap tetek gitu. Ngadi-ngadi kamu. Kristus. Ya udah dijawab aja, nggak usah gini ya, kualitasmu ya, beritakan Injil ke seluruh makhluk. Keselamatan dibuat di situ. Di mana? Nggak usah bahas Quran. Ini di Quran nggak ada ini. Di Quran nggak ada Tuhan hisap tetek. Woi, di Quran nggak ada. Kau jangan berak belum disiram. Kau jangan berak belum disiram, kau kabur. Saya mau tanya dulu. Kok enggak? Keselamatan Kok enggak? di Quran itu mana ditulis? Kok enggak? Nggak usah bawa Quran. Di Quran nggak ada Tuhan hisap tetek. Woi, di Al-Quran nggak ada Tuhan hisap tetek. Di Al-Quran nggak ada Tuhan hisap tetek. Ini Biblemu. Ini Biblemu, woi. Enggak gini. Coba dulu. Kau mau coba. Di Al-Quran nggak ada Tuhan hisap tetek. Di Al-Quran nggak ada. Udah nggak usah ngehalu. Nggak usah ngehalu. Boleh nanya, boleh diselesain dulu. Boleh ditanya, boleh. Diam dulu. Kamu tadi khotbahmu aja panjang kali lebar. Giliran ditanya, suruh masuk Kristen, suruh tobat. Ini diselesain dulu. Bertobat lah. Tobat buat apa? Tobat buat ini nyembah Tuhan yang hisap tetek gitu. Ngadi kau, nggak bahaya tak kira. Apa sih? Ngomong dulu lah. Nggak ada lagi Tuhan lain itu selain Yesus. Nggak ada. Iya, Tuhan kau kan, Tuhanmu kan. Aku hargai itu. Semuanya. Nggak usah ngehalu lah. Saya aja nggak pernah maksa kamu nyembah tuh. Oten inilah ya, agama yang nggak ada toleransinya ya. Ini contohnya nih, Oten yang naik ya ini nih. Dia memberitakan Injil ke seluruh makhluk, tapi dia nggak ada toleransi. Di saat dia naik, malah dia maksa gini, sembahlah Yesus, Tuhan nggak ada Tuhan lain, hanya Yesus aja yang ada. Ini kenapa maksa orang? Islam aja nggak pernah maksa kok. Kau mau nyembah manusia yang menghisap tetek, monggo silakan. Kami nggak pernah maksa kamu menyembah Tuhan kami. Sekarang dijawab, nggak usah nangis. Ayo, jawab, mic-nya dibuka sekarang, dijawab nih. Ini waktu Yesus hisap teteknya Bunda Maria, ini ketuhanannya, ke Roh Kudusanya ikutan tetek apa enggak? Jawab, nggak usah kabur. Jawab. Mic-nya dibuka, nggak usah pura-pura. Aku di mute. Biasmu di mute. Cepetan jawab. Jawab. Enggak, saya enggak yakin itu. Saya lu kuculuk menderita lu. Saya juga bertanya, di mana keselamatan di luar Kristen? Nggak usah sok-sokan dulu. Kamu yang selamat di dalam Kristus, di dalam Tuhan yang hisap tetek nggak apa-apa, monggo silakan. Saya juga nggak gila-gila banget kok mencari Tuhan yang bisa begini. Aduh, kamu yang jawab. Marah dia disuruh jawab. Kamu kan tadi yang saya suruh jawab. Dia kan belum selesai. Kan belum kamu jawab. Dijawab dulu dong baru bertanya. Saya udah bilang, saya enggak yakin itu. Ngomong aja sampai belepotan dia, sampai panik dia, nangis dia. Jawab dulu lah, Bang. Nggak ada loh kamu jawab dari tadi. Kok makanya? Keselamatan yang dalam Kristen. Klaim kosong. Nggak apa-apa lah. Kamu kalau selamat ayatnya. Ngomong ayat aja, Mbak. Udahlah ini. Rugi kau. Apalagi? Rugi kau kalau nggak murtad kau, rugi keselamatan hilang.
hilang. Keselamatan hilang. Apanya yang bisa bikin selamat? Ini coba dijelaskan dulu lah. Kau ini nyuruh aku Kristen. Misionaris kuculuk. Misionaris kuculuk. Kau nyuruh aku masuk Kristen, tapi kamu sendiri aja nggak bisa jelasin ketuhananmu nih gimana waktu hisap tete. Trinitasnya itu ya, Bapaknya, Roh Kudusnya ikutan apa enggak melekat? Ikutan nyusu apa enggak? Itu aja kamu nggak bisa jawab. Kamu nyuruh aku jadi Kristen. Aduh, itu kan sebagai manusia. Sebagai manusia. Ngapain dibahas lagi? Kuculuk. Sebagai manusia, ngapain dibahas lagi? Misionaris kuculuk. Oh, berarti ini manusia. Berarti ketuhanannya nggak ikut, nggak jadi melekat, nggak jadi menyatu. Ya suka-sukanya Tuhan lah. Oh, suka-sukanya Tuhan. Ya nggak apa-apa, suka-sukanya Tuhan. Berarti ini cuma manusianya. Berarti Ya, waktu Tuhan, berarti waktu Yesus lahir, waktu Yesus bayi-bayi dia nyusu, rohnya nggak ada, dia mati berarti. Cuma jasad yang nyusu, rohnya nggak. Ada rohnya. Bisa aja katanya rohnya roh Tuhan. Katanya rohnya roh Tuhan. Lahir. Nah, katanya rohnya roh Tuhan. Berarti roh Tuhan ikut nyusu. Enggak, bersama-sama lah. Tapi sama-sama nyusu, tapi nggak ikutan. Cuma sama-sama, tapi rohnya cuma ngeliatin. Bapak cuma ngeliatin, nggak ikut. Loh, katanya sama-sama. Di luar. Oh, di luar. Oh, berarti waktu Yesus nyusu, rohnya keluar dulu. Berarti waktu Yesus nyusu cuma jasmaninya. Loh, bersama-sama tapi keluar piye toh? Jasmani aja, betul, jasmani aja. Betul. Oh, jasmani aja, berarti nggak ada rohnya waktu Yesus. Oh, kan manusia, dia berarti waktu Yesus nyusu, rohnya keluar. Dia memerintahkan. Bang, lahirlah kau, roh yang keluar dari jasad itu namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bang. Berarti waktu Yesus nyusu, jasadnya udah terpisah dari rohnya, Bang. Tuhan yang berfirman. Kalau dia bilang mengandunglah, masuklah kau, masuk. Udah, Bang, mengandung, lahir, udah selesai ceritanya, Bang. Ini waktu dia bayi, Bang. Waktu dia bayi. Itu hanya jasmaninya. Iya, Bang, ya udahlah. Iya, ya udah, berarti waktu Yesus nyusu itu hanya jasmaninya, berarti rohnya terpisah dari jasmani. Dan kita tahu ya teman-teman ya, roh yang terpisah dari jasmani itu berarti jasad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada di Quran ada keselamatan. Kalau ada, tunjukkan saya. Apa sih? Oh, di Quran memang nggak ada Tuhan hisap tete, memang nggak ada, Bang. Di Quran memang nggak ada Tuhan hisap tete. Loh, kamu yang jangan alihkan, memang nggak ada. Di Al-Quran nggak ada Tuhan hisap tete, nggak ada, Bang. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Oh, nggak usah dibahas lagi, malu ya? Keselamatan, rugi, nggak ada keselamatan. Rugi apa sih, Bang? Kristen, rugi. Oh, rugi. Oh, siapa yang Kristen? Siapa yang Kristen namanya? Coba. Berarti nabi-nabi di Perjanjian Lama nggak selamat semua. Saya Kristen, pengikut Kristus. Enggak, loh, kamu bukan nabi, woi. Yang saya tanya nabi. Nabi-nabi di Perjanjian Lama berarti nggak selamat. Kristus. Nabi-nabi di woi. Nabi-nabi di Perjanjian Lama itu berarti nggak masuk surga, nggak selamat semua nabi-nabi di Perjanjian Lama. Selamat lah. Lah kan mereka bukan Kristen. Mereka bukan Kristen. Kapan mereka nyembah Yesus sebagai Tuhan? Alfa dan Omega, Diasmu. Kapan nabi-nabi di Perjanjian Lama menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kapan nabi-nabi di Perjanjian Lama Kristen? Baru dari mulainya Tuhan itu sudah ada. Tuhan Yesus itu sudah ada. Ngerti nggak? Di mana? Ya nggak ngerti lah, nggak ada dalilnya kok, cuma ngibul kau. Ada Alfa dan Omega. Mana? Kok Alfa dan Omega? Omega. Alfa Omega itu kan abjad Yunani, Bang. Ada Tuhan Yesus sudah ada. Berarti Yesus udah ada duluan sebelum dunianya ada. Itu berarti buat aja, udah dinubuatkan. Oh, berarti Yesus lebih tua daripada ibunya. Mana nggak ada itu jasmani. Tak usah bahas jasmani. Tak usah. Udahlah, tak usah. Sekarang kau buktikan kalau keselamatan hanya ada di dalam Kristen, dan kau bilang berarti nabi-nabi di Perjanjian Lama berarti nggak selamat, karena nabi-nabi di Perjanjian Lama bukan Kristen. Karena udah ada Yesus sebelumnya. Mana dalilnya nabi-nabi di Perjanjian Lama Kristen? Dijadikan Tuhan udah ada. Mana dalilnya nabi-nabi di Perjanjian Lama Kristen, woi? Kisah Para Rasul 11:26, Kristen pertama kali disebut itu di Antioquia. Indah, saya yang membahas itu dibolak-balik aja. Kapan nabi-nabi di Perjanjian Lama Kristen, woi? Zaman Paulus itu baru Kristen pertama kali ada. Nggak mau dibahas itu lagi. Yang penting nggak mau dibahas itu lagi. Nangis lagi, nggak mampu lagi bahas itu. Nyuruh aku nyembah Yesus. Alah, Yesusnya ngisap tete, guys. Yo gak gelem tak aku rek, yo bahaya ta yo rek yo duwe Tuhan ya ono rek. Terus ngongkon aku masuk Kristen biar selamat. Lah kok ngeletek nabi-nabi di Perjanjian Lama juga nggak Kristen, rek. Yo pikir rek. Iya. Tapi diselamatkan.
Gimana bisa selamat? Mereka nggak Kristen. Nabi-nabi di perjanjian lama nggak Kristen. Nggak ada nabi satupun perjanjian lama yang Kristen. Nggak selamat. Percaya Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Mana dalilnya mereka nyembah Yesus? Mana dalilnya mereka nyembah Yesus? Dinubuatkan. Halu lagi. Mana dalilnya nabi-nabi di perjanjian lama nyembah manusia namanya Yesus? Sebelum kamu mualaf, tanya dulu sama pendeta, baru mualaf kamu. Udah, kasihan dia nggak pernah tahu dia. Kamu klik lah Natalie Iriani ya di Google tuh banyak kisahku. Ya udah belajar di TV juga udah nonton kisahku. Aku pernah diskusi sama pendetaku. Pendetaku tuh pinter nggak kayak kamu. Pendetaku pinter nggak kayak kamu, botol. Nah sekarang ya kamu coba tunjukkan satu nabi di perjanjian lama yang agamanya Kristen. Karena kamu bilang kalau keselamatan di luar Kristen nggak ada gitu loh. Keselamatan di luar Kristen nggak ada. Nabi-nabi di perjanjian lama nggak ada yang Kristen, nggak selamat semua. Saya mau tanya kenapa? Iya, berarti kakek neneknya Yesus, kakeknya Yesus Daud berarti nggak selamat. Kamu mualaf, nggak ada Daud itu kakek moyang-moyangnya Yesus itu berarti nggak selamat. Dia bukan Kristen loh. Kan aneh kamu ini. Kau yang aneh, woi. Nabi di perjanjian lama. Di luar Kristen, tapi kamu mualaf, aneh. Kau buktikan lah kalau keselamatan hanya di dalam Kristen. Kau buktikan, kau pun bilang, kamu pun bilang, ada faktor-faktor kebotolan di dalam Kristus ya kamu ini Aras 82. Ceritakan dulu kenapa kamu mualaf gitu. Di sini bukan Komol curhat. Kamu kalau nonton kisah mualafku banyak di YouTube, ada di Google aja, klik aja namaku Natalie Iriani. Udah banyak media-media udah ngeliput aku, udah banyak. Sekarang kamu fokus satu dalil di perjanjian lama ya, satu dalil di perjanjian lama. Mana buktinya nabi-nabi di perjanjian lama tuh Kristen? Apalagi nyembah manusia namanya Yesus, nggak bakal ada sampai kiamat. Kau cari sampai Bible-mu sobek-sobek nggak dapet. Nabi itu udah percaya Tuhan Yesus kecuali mana dalilnya Muhammad. Mana dalilnya woi, ini bukan sekolah minggu yang bisa kamu bohongin. Muhammad, nabi-nabi selain Muhammad ini bukan sekolah minggu yang bisa kamu bohongin. Ini bukan kelas sekolah minggu yang bisa kamu bohongin. Mana dalilnya? Iya, kecuali Muhammad. Selain Muhammad, mereka udah percaya kepada Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Musa Kristen deh. Musa Kristen nyembah manusia gitu namanya Yesus. Mana? Mereka itu atau Abraham deh. Mana? Oh, Ita itu. Mana dalilnya? Sok-sokan mau ngajak mualaf untuk murtad, ilmu aja nggak ada, ngehalu aja. Aduh. Mana datanya? Mana dalilnya?